Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas atau sedikit menyampaikan tentang hukum Islam. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam ini merupakan terjemahan dari lafal Masyhadir al-Aham. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam literatur hukum Islam klasik maupun ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam periode klasik menggunakan istilah al-adillah al-syariah. Sedangkan yang dikehendaki dengan Masyhadir al-Aham yang digunakan oleh ulama kontemporer sekarang ini juga sesuai dengan istilah al-adillah al-syariah. Kemudian yang dimaksud dengan Masyhadir al-Aham adalah dalil hukum syariat yang diambil atau diistibatkan dari padanya untuk menentukan sebuah hukum. Baik, dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Dalam sumber hukum Islam ini menjadi tiga atau ada tiga, yaitu Al-Quran, Sunnah atau hadis, dengan satu yaitu ijtihad. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran yaitu adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran dan hadisnya merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam, karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama mencari jawaban penyelesaiannya dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama umat Islam yang berisi tentang kaidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijalankan, acuan dan pedoman hidup bagi Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini ada yang kedua, yaitu sunnah atau hadis ya. Sunnah atau hadis ini merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis untuk kajian keislaman, keberadaan
dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik, perbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berbeda pemberian pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap, berlalu dengan tentang suatu peristiwa. Makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Dalam pengertian ini, sunnah merupakan salah satu dari ahkam al-tahlifi yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, sunnah menurut istilah ahli ushul fiqh adalah ucapan Nabi dan perbuatannya dan takrirnya. Jadi sunnah itu artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah agama yaitu perbuatan Nabi, perbuatan yang takrirnya yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan hukum Islam setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Sepeninggalan beliau selanjutnya tidak ada yang mengingkarinya. Banyak mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, tetapi juga menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi selanjutnya. Baik, yang ketiga yaitu ada ijtihad. Ijtihad merupakan bahasa yang artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran, sedangkan menurut istilah ijtihad adalah menghancurkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan sesuatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetapi mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum istilah setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Baik, di sini ada bentuk-bentuk ijtihad itu ada 3 macam, yakni ijma, terus qiyas, terus ada maslahah mursalah. Baik, ijma itu kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadisnya.
Yang kedua yaitu kias. Kias adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah yang pernah karena ada alasan yang sama gitu. Terus yang ketiga itu maslahah mursalah. Itu merupakan cara dalam menetapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang saya ucapkan itu salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.